Semangat. Mana liburan apa aja? Layanan tetap kita. Saya keluar negeri semua. Ada liburan. Silakan Ki Punapi yang terima suratnya. Nare, silakan. Oh iya. Silakan juga. Ya, saudara yang mulai kirim nasi ce pada kemarin audiensi mungkin Murah Hayu dan kirim nasi ce atau bahasa kalau Om Swastiastu. Tapi ada lebih utama sejak dari panah manut Iya. Ya senator lah. Bapak senator. Di anggota DPD semua ini sampun menerima kami dari BRI Bali belum yang sampaikan Pak Ketua Pak Rektor dan Presiden doa persiapan upacara mungkin di keamanan dan yang diminta untuk mewakili untuk audiensi kesana teman-teman dari BRI ini Dokter Ketua Bidang Kesehatan Pak Dr. Mahini, Pak Dr. Matre, Kepala UDD BRI, dan Kepala Markas Pak Budi. Markas yang di mana nih? Markas PMI Bali Yang di Iman Bonjol. Nah, perlu disampaikan ring PMI Bali ini kantornya di Iman Bonjol di belakang pemadam kebakaran, pemadam kebakaran, pengedan kepala desa, terus PMI Kodia, Dumun Badung pindah ke wilayah Badung dekat rumah sakit Mangunkulo, mungkin Kodia mungkin ke Tiang, PMI Bali-nya paling pojok, nah pojok itu tidak disampaikan oleh Pak Senator. Kegiatan kinerja dari PMI Bali yang begitu kondisinya sangat boleh dikatakan baru kepemimpinan Pak Gubernur Koster dapat perhatian. Nah, kantor yang kecil gitu, yang kalau dilihat dari kapasitasnya tidak memungkinkan, dan mungkin setelah Pak Koster dapat bincang-bincang dengan Pak Ketua, waktu Pak Ketua masih jadi wakil DPR, beliaulah melihat ke kondisi keadaan PMI Bali. Dan setelah melihat, wah, begini keadaan ini harusnya perhatikan. Nah, akhirnya beliau yang berusaha untuk mengusahakan lahan. Nah, boleh mungkin lahan ini bekas gedung KNPI di Palu. yang benar itu. Sekitar 34 karena SLB katanya ada di sana, nanti di belakang bagi sekarang orari kebetulan yang ada UPT UDD di Sanglah, yang mana tanah itu kan tanah dari Rumah Sakit Sanglah saat kejadian dulu waktu bom itu Rotari ya, Rotari yang bantu juga makin karena mendesak akan diminta yang tanah lagi sama Pak Koster dikasih 10 hari, jadinya di sana di PMI Center rencananya di Temau itu 44 hari ya.
Oh, di tempat yang sama. Sama. Jadi totalnya 44 hari. Nah, rencananya kan poster dan kayak media aja saya yang keburu COVID 2 tahun sehingga tidak kita berani mengganggu. Beliau kan memfokuskan MDA itu diutamakan. Nah, yang ipil-ipil harus memperbaiki anunya itu kantor KNPI-nya saja biar bisa kita KNPI tetap bisa tapi pindah. dan pindah buat pakai di jalan Ayam Muruk. Kampul di sana nanti 44 ada sebenarnya dengan Jadi bagian gedung yang existing itu yang dipakai. itu yang dipakai untuk Yang Imam Bonjol kantor masih. masih Artinya napi pembagian napi. sementara mungkin Ika tetap karena ini kan gedungnya belum representatif karena yang usulkan karena PMI itu ada diklat, ada klinik, ada apa namanya gudang. Nah gudang ini kebetulan ada juga Bali dapat perhatian dari pusat, dapat bantuan gudang gitu dari bantuan. Tapi rencananya yang gedung KNPI yang apa adanya maunya dibongkar gitu ya. Dan masih tetap itu di blending gitu. ya masih tetap cuma renov ya itu karena kondisi keadaan tapi masih bagus. Kamar-kamar itu Wisma itu waktu bukan hotel apa sih? Di belakang masih. itu SLB nanti itu SLB ya karena putri minta untuk anak-anak sekolah gitu. Sedangkan lapang itu diminta sama desa supaya ada kegiatan di desa. Desa ke itulah ya udah dibagi-bagi juga. Nah, itulah kegiatan memang PMI Bali ini memang betul-betul hanya semangat saja nanti. Nah, kepengurusannya wonten nanti bidang-bidang termasuk adik wonten sarang juga. Oh Ya, iya. ring bidang ketua bidang kemitraan. Mungkin di Jakarta maunya sarang-sarang ya. Dia di Jakarta. Ini wonten mudah-mudahan nanti Bapak Senator untuk bagaimana memperhatikan karena sejak adanya kemajuan zaman viral ini barulah PMI di anu sebelumnya itu sama sekali tidak gini makanya kebanyakan relawan dari kampus yang memang sukarela yang selalu membantu. Tapi untuk stok darah di mana? Stok darah di bekasnya ya. hanya Sanglah saja. Sanglah saja. Di sana. Karena Jadi istilahnya ini operasional. personal ya, ada urusan setiap. Boleh tahu berapa anggaran yang diberikan oleh pusat? Tidak ada. Kalau pusat tidak ada. Tidak ada. Hanya dari provinsi saja. Provinsi setiap tahun kita ngajukan sekitar 7 sampai 8 tapi diberikan 2,5 baru kemarin. Rutin tapi ya. Rutin itu harus khusus untuk operasional. Kalau pengurus tidak dapat apa hanya mengabdi lah gitu. Nah, yang sudah kita sampaikan mungkin ada tambahan-tambahan dari teknisnya nanti dari PD dari kesehatan. Sambil kan? Apuro ini, Apuro ini. Silakan. Terus. Ya mau izin. Silakan. Ya, swastiastu. Ini terkait dengan saudara sebagai Bapak Senator pada kemudian Kepala UID PMI Provinsi Bali lokasi yang ada Supisah bahwa dan masyarakat kita yang memanfaatkan WhatsApp yang kemudian belum kita tapi tidak direspon jadi saya sampaikan bahwa WhatsApp gateway kita ini secara otomatis kita setting untuk beberapa informasi. Jadi kita misalnya mengucapkan terima kasih bagi mereka yang sudah berdonor, mengingatkan mereka untuk berdonor selama 9 tahun, info tentang pendonor, kemudian termasuk juga jadwal dan sebagainya. Jadi dari kasus ini kan menanyakan tentang ada stok golongan darah tapi dengan jam operasional juga. Memang dibaca oleh sistem, tapi mereka tidak bisa menjawab secara otomatis Dika yang memang nanti yang kita miliki sekarang ini untuk WhatsApp kita. Yang pantau dari kebutuhan darah, kalau makin kan RSUP Prof. Murah, sampun berdua unit transfusi darah rumah sakitnya. Jadi yang sampah kali kita PMI masih tetap juga, jadi juga. Tapi untuk operasional sehari-hari kami masih 80% dari kami di PMI-nya yang mensuplai dari sampah. Nah, kemudian
untuk pasien di RSUP Prof. Ngurah ini biasanya diminta keluarganya itu donor pengganti. Ya, ganti kalau di PMI tidak ada. Kita lebih banyak memakai donor sukarela, kecuali kasus tertentu seperti kemarin dan keluarganya Pak Gunawan, anggota DPR provinsi yang dari Bali ini membutuhkan itu golongan B resus negatif Pak. Jadi ini resus negatif memang termasuk langka. Jadi kami tetap punya beberapa, kalau kami anak langka pendonor ini kami tidak setiap saat kami minta untuk berdonor Pak. Jadi karena kami membutuhkan nanti kepentingan untuk pasien yang utama di emergency. Jadi dari Niki memang melalui WhatsApp Nika, jadi Nika dibaca Pak, dan terlihat dibaca, tapi secara otomatis mereka belum bisa untuk memberikan respon seperti pertanyaan daripada Nika. Nah Nika kata sistem yang kita miliki Pak, jadi dia sudah minta sama Niki karena kita konsensus nasional juga Pak mengenai sistem informasi donor darah, namanya disingkat dengan SIDZODA. Ternyata kami sudah mengajukan juga untuk diperbaikan dari sistem ini kan. Tapi untuk pemenuhan darahnya juga dia monitoring kan dari apa yang di rumah sakit Prof. Ngurah sampun sih terpenuhi ini ke Pak. Kemina biar bisa dia sampaikan tentang surat yang Bapak ajukan pada kami. Oh, oke, syukur. Istilahnya pun yang Sudah luar biasa. Enggak, perhatiannya luar biasa dari sinetron kemanusiaan ini. Terima kasih, ini bagus. Ya, Pak Pawi cek audiensi langsung aja biar lama nak ketemu juga. Terakhir acara karya beliau. Ya, terima kasih Niki. Bidang data setiap nyambung gitu. Jadi yang mohon bantuan Bapak Senator nanti. Ini terkait dengan yang satu, ring pusat sampun dibahas, ring kementerian sadang DGP pusat dan dari pusat juga mengenai biaya pengganti pengolahan darah. Jadi kalau makin yang berjalan sampun 8 tahun sampun 12 tahun dan juga angkanya di 360.000 per kantong. Nah, hitungan kami memang kebanyakan ini agak kaitan berat dengan harga dan sampun dibahas kocap akan kaitan menjadi angka 500.000 dan nanti mohon Anda kalau bersedia Itu dasar hukumnya peraturan Menteri Kesehatan Pak. Jadi sampun kocap digodok di Kementerian Kesehatan. Maunya kenaikan. Memang penyesuaian sebutan kita penyesuaian biaya pengganti pengolahan darah karena semua harga-harga kantong darah reagen juga naik Jadi biaya ganti biaya pengganti pengolahan darah BPBD. Permen ya. Peraturan menteri nggak susah sih. Akan ada lagi? Iya, saya kira sudah disampaikan sama mungkin juga lewat Bapak Senator kita bisa dibantu untuk mewujudkan mewujudkan cita-cita punya unit donor darah yang di luar seperti di provinsi-provinsi lain yang tidak di rumah sakit ini kan dulu mungkin dia pakai sekarang kan kita sewa dan lain sebagainya. Kita yang mungkin banyak jaringan yang bisa akses. Maksudnya butuh storage. Dan buildingnya kita belum punya sekarang kan tahun depan mungkin sudah diratakan gedung lama rumah sakit sampah dan bertahap. Ya, program kementerian kita dengan negara-negara setelah maju setahun ini kita harus buka di kantor semua. Kita penjaminan juga akan ada hospital internasional. India akan ambil Itu kebutuhan darah kita di Pak Senator. Dia menyiapkan satu operasi bedah jantung. Ada satu pasien yang 20 kantong harus dihasilkan. Makanya makin lewat Unis PMI kita akan bangun jejaring. Nanti setelah dibongkar itu diratakan di kemana kan itu? Nanti di mana? Kantor sekarang ya? Ya, sudah
Sabun jadi tanah 10 aren ini jadi kita coba Yang di sana. Nggih. Termasuk semua stoknya. Ada stok nanti tiang wonten kebetulan wonten sewa bidang dekat dengan kita RSP Prokura. Itu tiang stok yang ready tiang tempatkan itu. Maka mempercepat Di dalam rumah sakit, nggak di luar. Di luar kegiatan kan ada rumah masyarakat juga tiang sewa untuk enten. Jadi nanti mempercepat nih ke Ya, layanan itu maksudnya yang ada pikir transport Iya. kan. Ya. pada jauh J. Ya, yang paham apa? Ya. Itu ada komitmen dari Pemprov untuk 2023, 2024 untuk bantuan untuk renov belum. Tahun 2023 ini kita dibantu, apapun proposal sudah masuk dan atas bantuan juga adik dari DPR kita dibantu 7,5 M untuk membangun diklat. Ya, salah-salah. Udah salah nggak maksudnya? Ya, mudah-mudahan hal-hal yang hilang. Ya. Oke, terima kasih Niki. Oke, sebelumnya Om Swastiastu, Swastiastu. dari beliau pimpinan dari Haji Kita sekretaris dan sekretaris Ibu Sri ya. Jadi yang pertama-tama ada satu hal terkait dengan masalah infrastruktur ya. Ya secara sekilas dia memang sudah benar terkait dengan revitalisasi dari sekretariat dan yang Sungkaro sudah mendapatkan lahan Pak. Jadi sekarang tinggal teknis materi bagaimana menjadi yang layak, karena kita harapkan PLB Bandung ini menjadi prototipe. Jangan dilihat 4,3 juta warga citizen yang existing, tetapi dilihat potensi ada 8 juta wisatawan sebelum COVID. Jadi kita sebenarnya harus melayani kurang lebih 12 juta. Ya, yang dimana case emergency itu aturan kapasitasnya menurutnya harus tidak terlibat. Kalau kita lihat provinsi-provinsi lain, kita berkunjung ke gedung-gedungnya provinsi lain ya, yang memang keren-keren ya, megah-megah, besar-besar. Semarang, Ya luar biasa dan mereka jadi punya Solo saja sakit. luar biasa Solo. Ya, jadi buat yang seharusnya Bali tidak boleh kalah kan. Dan memang seharusnya yang namanya instalasi seperti ini seharusnya memangnya harusnya strategis. Ya misalnya dilepas, ya bicara protokol utama karena pertama akses. Ya maksudnya ini kan bukan ormas. Nah, jadi sebenarnya dengan ada di Tembau pun yang dia nggak serem sebenarnya. Ngapain dibawa ke sana, akses jalan kecil, segala sesuatunya begitu ya. Tapi sudahlah, cari tanah 44 hari susah lah ya. Karena nanti tinggi kan menjadi center, Ya. center diklat, gantian, gitu kan. Jadi center of excellence. Nah, ini mungkin yang perlu dipikirkan ini adalah tentang nanti yang storage ya, Ya, itu yang storage. yang perlu disahkan. Karena juga kebutuhan untuk rumah sakit Polra dan juga dan sekarang dengan jalan tol Jemberana, Gilimanuk akan diperpanjang Padang Bayi sampai Profesor Central Bypass sampai ke Padang Bayi, sebenarnya akan mempermudah akses distribusi. Kita sih berharap ada hub ya, karena di setiap provinsi ya mungkin Bali Timur, Tengah atau Bali Barat ya gitu. Seharusnya itu, cuma kalau kita lihat potensi lahan masih ada. Justru Bali jadi regional Indonesia Timur nih ke Karena belum lagi nanti rujukan Indonesia Timur kan datang ke Prokura semua kan, belum lagi dengan International Hospital Resort. Prinsipnya adalah itu dalam artian ya step by step belum berpikir, yang penting gedung beres dulu. Yang pikir karena Gaston baru dengan laporan tadi nih, yang juga kawal minimal itu memang benar, tidak multi years lagi memang benar itu untuk dan kalau kita lihat UMKM ini memang tidak terlalu banyak berubah sih, cuman memang harus dibuatnya yang agak green ya, pavinisasi gitu loh ya, banyak pohon besar layak lah, nggak kering seperti sekarang. Dan mungkin saya nggak tahu apa sistemnya, nggak sudah ada lingkar ya, karena ada perbedaan antara SMP dan SMP dengan lapangan ya, mungkin itu perlu diperhatikan. Karena begini, mau dengan uang 7,5 dengan apapun, kalau misalkan kita make up di dalam building aja kita udah paham lah, itu nggak terlalu berat kan. Cuman memang kesannya harus internasional. Sekarang kan gampangnya tinggal main tempel aja sebenarnya ya, dengan suasana yang bagus, ada tamu nggak malu-maluin, ada ruang pertemuan yang baik kan begitu ya. Kemudian akses juga kepada publik juga
bagus. Ya tentu nanti, soalnya kalau nanti speknya tidak sesuai dengan anggaran, nah sekarang hukum sedang keras-kerasnya. Gitu ya, kita bisa tahu deh spek KW1, KW2, dan kita tahu. Ini kan tolong dijaga ya. Karena besok-besok seandainya setelah APBD ini turun 2023, misalkan anggap saja mendapatkan hibah misalkan dari APBN, tentu kan akan dilihat dulu track record yang kemarin. Dari BMI itu senator kita menerima ganti dari PUPR provinsi, dari tidak ada dari BMI, hanya Oke, menerima ganti. Termasuk mebeler di dalam. Kita memangnya Belum, hanya gedung saja. Ya, jangan sampai terjadi seperti beberapa gedung yang memang dikerjakan oleh PUPR, tetapi tidak ada di dalamnya ngapain. Begitu. Ini PUPR provinsi ini. Nah, artinya walaupun tahun ini jadi, renovasi kan ada waktu tuh, ada setahun kan secara aturan. Artinya 2024 awal harusnya sudah ada. Karena di sini Pak, kalau senatornya banyak provinsi-provinsi menginginkan kalau diklat itu di Bali karena pariwisata ini. Akhirnya kita sering ke hotel-hotel, maka makin kita rancang diklat itu ada di kamar-kamar itu bisa dipakai. Kalau buat SLB boleh lah, cuman buat yang kita kan tinggal di Polres bukan. Ya, ruangan-ruangan ya sama kayak Bali Deklat yang direnov lah. Standarisasi begitu aja udah bagus dan dapat pemasukan. ya. Buat apa kita punya gedung miliaran tapi pemasukannya ada? Kan menggerogoti yang 2,5 ini. Yang sekarang ini 2,5 miliar operasional aja untuk Imam Bonjol, nanti akan dibagi 3 nih kan. Imam Bonjol 1 yang akan disewa di sana 1 pada saat pemerataan sangat pura-pura, sama yang di sini akan menggerogoti. Nah, harus ada income. Ya, salah satunya kan dengan kenaikan. Gitu. Cuma nanti pasti perdebatan akan muncul. Pasti. Dari koalisi masyarakat sehat, gitu ya, perdebatan, mereka yang akan kita berikan pengertian. Mungkin ada juga, mungkin sistemnya aja diperbaiki. Untuk miskin seperti apa ya, misalkan yang pasien reguler kan gitu, saya rasa kenaikan juga tidak masalah. Karena kalau sudah orang panik butuh darah, dia akan lakukan apapun kan gitu. Terutama nih ke ormas. Oke. Nah, cuman masukan tiang itu ya kembali tadi ke masalah. Jadi gini, seperti Pak Dokter tadi sampaikan, apapun argumentasi, apapun jawaban Bapak, kalau sudah tentang yang namanya pelayanan publik terlambat apapun, rakyat tuh nggak pernah salah. Rakyat tuh bisa ngomong. Nah, misalkan kalau misalkan memang nggak mampu untuk melaksanakan pelayanan publik, ya nggak usah jadi pejabat, nggak usah jadi staf pemerintah. Masih banyak kok anak-anak yang bagus gitu untuk memimpikannya. Nah, jadi buat dia itu kan frontliner tuh. Ya sama lah seperti Pak Jokowi, saya itu sebagai pejabat negara, kita punya akses sosial media. Ya sosial media itu harus open, gitu. Dia harus ada admin yang 24 hours gitu loh. Yang minimal itu apalagi ini masalah nyawa kan. Ya. Kalau kami saja tiang aja setiap aspirasi itu dalam 1 kali 24 jam tidak lanjuti loh sama tim saya. Ini urusan nyawa, ini hour per hour. Ya, nanti jangan sampai muncul viral, kemudian kinerja dianggap tidak baik, belum ada story nanti gara-gara terlambat hari pasiennya meninggal. Motor mungkin udah tahu bagaimana kemarin saya proses kasus Wangaya sama kasus Wangaya dan kasus rumah sakit Fatmawati. Gitu loh. Kalau saya keras, saya nggak peduli. Memang saya butuh jurisprudensi. Contoh nih masalah di BM ini, tinggal tunggu aja 1 kasus. Ada orang nggak dilayani, nggak dapat darah, pasiennya mati. Selesai bapak-bapak semua. Tinggal tunggu itu aja 1. Nah, ini mungkin warning. Ya. Jadi yang misalkan yang membawa AP, admin, apapun, apalagi WNH kan gitu, harusnya memang benar-benar sigap. Permasalahan itu kan di-read aja. Jadi kan bukan sistem robotik. Kalau seperti robotik kan dia jelas kan gitu. Saya tahu lah bedanya bagaimana. Nah, cuma perlu di briefing, jangan sampai kinerja bapak-bapak ini semua itu yang bagus-bagus, sampun sibuk, sampun capek mengabdi, membangun, ya tiba-tiba dengan 1-2 staff. Ingat Bapak, kejatuhan Bapak dan Ibu itu karena staff. Menteri-menteri itu masuk korupsi karena ajudan. Polisi itu bisa dicopot jabatan, biaya cukai semua karena anak dan istri. Ngapain
Ngapain kita sekarang berjuang kayak gini kalau kita nggak bisa mengontrol inner circle kita? Jadi jangan pernah salahkan masyarakat, karena Jakarta pusat selalu suka dengan good story. Sampai menguak Bapak berargumentasi, kalau sudah pusat bilang enggak, copot. Dirjen perbendaharaan negara yang sangat kuat aja, macam pajak dia juga bisa kami bereskan. Bintang 2 aja bisa kita hukuman mati, jaringan yang di bawah-bawah. Nah, itu fungsi Tiang sebagai pengawas undang-undang. Nah, makanya Tiang berkirim surat. Berkirim surat kan harus klarifikasi. Memang setelah saya kirim surat, si yang bersangkutan ini memang sampun info, sampun dapat, kan itu sudah beres, bagaimana? Entah dapatnya dengan cara bagaimana. Nah, cuman menurut Tiang, pemargi ini yang sebenarnya harus kita cari. Kita jadi orang baik aja, pemargi aja. Ya sekarang Bapak Ibu sekarang masih di sini, masih kuat, masih menang. Bejang-bejangan bisa di situasi yang sama. Ya, kalau sudah lututnya udah ngejer, kalau sudah di ICU kita semua, di sana karma itu berjalan. Saya nggak berani Pak, saya nggak berani sama beliau. Ya harus dilayani benar, harus dijawab. Saya tegur. Kalau misalkan ada admin nggak beres, saya berhentiin, ganti yang baru. Karena nggak boleh. Apalagi Bapak kerja sama uang anggaran di daerah. Kita terikatnya di sana. Belum lagi nanti kalau dilaporin ke komisi, bisa kok dilaporin ke komisi ASN. Ya. Belum lagi dengan ombudsman. Kan bertahap nih. Jadi kalau saya mau, saya suruh aja ini anak yang kemarin laporin ombudsman aja bawa masalahnya. Bisa keluar surat rekomendasi ombudsman. Surat itulah yang dipakai komisi ASN. Datang ke ASN. Bisa kok diberhenti. Cepat pensiun lebih cepat. Kita nih nggak bisa bebas dari kata itu. Makanya tolong makin orang sariler, ada ini silakan lagi dicoba. Kita yang penting jawab aja, tenangkan mereka. Contoh kemarin kasus Bang Ayu, orang tuh bisa diperiksa polisi dan calon tersangka hanya gara-gara nggak mau berjalan. Pasien tuh dilihatin aja di parkir begini, hanya ke CCTV. Kalau mau penjarain orang kan gampang, CCTV atau saksi. Itu saksi Pak. Yang kemarin buat masalah saksi di sana. Saksinya tuh ada orang yang nongkrong, udah ngelihat, bener nggak? Polisi punya ilmunya itu. Yang satu lagi, yang manuable kasusnya begitu karena cuma dipegang aja. Udah bawa ke sana, nggak mau diterima. Yang di Wangaya kejam, dilihatin aja, semua ngeliatin, nggak bisa duduk bagaimana, kena 1 M atau 10 tahun. Sekarang sedang proses, saya kawal. Ini jangan kalau terjadi, misalkan kalau itu terjadi pada PM, yang disalahin pasti dirut Pak. Karena yang namanya tersangka itu nggak mungkin si anak buah, pasti satuan tertinggi, pasti direktur atau kepala. Nah, jadi itu mohon nanti yang kata Pak, jadi sistem kami ini memang memberikan mesin kiat memang harus bermain gitu. Dan orang-orang yang mengganggu juga yang tidak akan ketemuan. Kalau menurut yang itu Pak, dibuat aja sistem ganda ya, mesin jangan, tapi Pak ada juga persen orang yang tugas. Ya seperti di kantor Tiang itu, ada tuh staff yang ada satu handphone tuh yang WA, yang memang diam di kantor aja. Jadi siapapun yang tugas dia cek itu. Bagaimana? Itu jangan dibawa pulang. Sistemnya seperti itu. Yang robot boleh silakan yang pakai mesin. Pokoknya cari celah di mana kita bisa jatuh. Itu nasihat saya. Ya. Mengenai hal-hal yang lain, jadi nanti terkait dengan infrastruktur dengan sangat kita perhatikan karena memang pemerintah sedang kuat-kuatnya untuk lagi membenahi Bali pasca COVID. Kita menjadi health tourism destination. Dan sekarang mungkin kan harus sebenarnya dari PM ini sudah harus ada workshop tentang forecast, tentang ramalan bagaimana kebutuhan PMI ke depan di Bali dengan pasca rumah sakit internasional. Ya kan nggak mungkin rumah sakit ambil berdarah dari Singapura, dari Jawa kan nggak mungkin. Jadi kue yang sekian ini akan dibagi lagi gitu. Sudah kita membagi 9 kabupaten, sampun dibagi dengan
rumah sakitnya juga nggak nambah-nambah, tapi pasien juga tambah banyak kan. Belum lagi aksi-aksi bule-bule yang tidak tanggung jawab, yang kekurangan darah, yang berantem bagaimana. Jadi kue ini kan bukan tambah besar dia. Kue ini ditambah rebutnya tambah banyak. Sekarang muncul internasional. Jadi sekarang udah bingung bicara tentang obat aja orang udah pada bingung kan. Sampai rumah sakit, ya saya nggak sebut lah, tapi sudah yang lihat lah banyak nyetok-nyetok gitu kan. Nyetok-nyetok obat bagaimana. Ini mafia jalan, mafia obat. Nah, makin yang butuh nih ke apa yang dilakukan? Panggil PMI nggak sih urusan gedung. Nah contoh misalkan ketika nanti dibuat Bali Health Tourism, harus dapat bagian dari PMI. Itu bisa dari APBN, bisa dari mana? Apakah nanti alatnya kita bantu? Apakah mungkin ujungnya kalau storage-nya, kulkasnya anggap tambah banyak kan, otomatis kan bisa tambah kan begitu nih. Nah Nike, tolong Nike PR dari tiang nanti sinergi aja sama DPD kan. Tapi mudah-mudahan Mei Juni ini adakan workshop. Nanti kita sinergi aja. Dia mungkin akan bicara sekali, tapi kita butuh para ahli juga kan, dari IDI, dari rumah sakit, asosiasi, dari kesehatan, gitu ya. Jadi harus ada satu blueprint rancang sistem tapi Bali pasca dari wisata kesehatan. Ya, kan udah semua menteri bicara. Pertamina sudah agresif loh sekarang masuk ke Pertamina untuk perekrutan. Sandu udah mau jadi, udah mau jadi begitu. Nanti yang begini diambil lagi buat yang penting rakyat. Kalau kita mau milih itu rakyat ini udah. Nah sekarang yang terakhir caranya sekarang bagaimana untuk ada daya paksa lah sedikit ya untuk masalah donor darah. Ya saya ada beberapa komunitas yang rajin lapor yang di DPRD ini kan ada komunitas apa kan sering tuh. Ada beberapa. Cuman Niki yang di kalangan anak muda yang nggak tahu. Ya kita yang sabun senior kan udah berkali-kali, udah pasti ya udah berkali-kali bagaimana. Yang muda-muda yang sehat-sehat ini loh, itu yang perlu. Nah sekarang kan makin tergantung kapasitas. Nanti di workshop itu disampaikan aja ke depan DPD berapa sih kapasitasnya, berapa kantong, kulkas yang ada itu berapa contohnya. Jadi daripada kita sosialisasi membludak kan nggak bisa. Kalau UNUD kalau si Sanglah Prof Murah dia punya tempat untuk darah sendiri itu kan karena syarat akreditasi. Karena kita menjadikan prototipe internasional memang harus ada walaupun 20%, walaupun nanti dititipnya di sana itu kan teknis gitu. Yang paham itu. Yang orang kemarin aja insenerator yang nuklir itu, yang insenerator itu kan Tia kasih rekomendasi karena nggak boleh sama menteri di Bali. Ngapain harus buang alat medis pakai pihak ketiga? Yang sekarang menten pabrik yang untuk pemusnahan limbah medis yang di Jemberana kan kami yang dukung. Pilihan tiang Jemberana belelek yang nggak pelabuhan karena tanah masih banyak kan begitu. Jadi saya paham sekali masalah ini. Nah cuman masalahnya makin tiang harus tahu carrying capacity-nya berapa. Jangan sampai misalkan DPD siapapun bantu, ayo dong donor darah. Kita bukan paksa ya, memang harus sedikit ditekan. Sekolah ini yang punya kekuasaan itu kan kami, gitu loh. Kita perlu misalkan pada saat high season, November, Desember, ya potensi wisatawan banyak, kecelakaan banyak, ya kemudian Juni, Juli, yang dua niki yang dari kacamata sipil ya, saya ngeliatnya di sana kebutuhannya tinggi. Ya, musim-musim pada saat penyakit apa begitu tuh, itu kan perlu ahli yang ngomong. Jangan sampai dari kapasitas 1000 kita announce tiba-tiba datang 2000, 1000-nya mubazir. Orang kan nggak paham, kan nggak mungkin pemusnahan itu di-expose. Jangan jadi fitnah, kayak seperti kemarin ada pemusnahan narkoba, orang kan nyinyir, paling dimusnahin berapa, setengahnya udah di kantong, kan gitu aja bisa jadi. Sama kayak baju-baju bekas bilangnya 10 ton, padahal dibakarnya cuma 100 kilo. Ya, nanti tolong dibuat itu kejadian. Baik, terima kasih Pak Senator. Jadi kemarin sabun sih waktu rapat kerja medis kita artinya kita memang harus dalam kesamaan UPD yang ada kabupaten kota. Kami memang juga mengkaitkan istilah stok minimal maksimal pangan. Kalau tidak demikian itu berlebih itu juga maaf kita akan musnahkan. Kita artinya kita dengan pendonor rasanya kurang enak kita bawa darahnya mereka dimusnahkan. Ya itu udah SOP lah.
undang itu. Baik. Jadi Ya pokoknya yang bisa nilai itu orang lain. Oke, baik. Buat Ya. saya, Oke. dalam artian orang berdonor itu kan pertama terlepas dari darahnya kita ambil, lebih kepada sifat kemanusiaan. Dari kekarangnya jangan, dari kaya bangsa jangan, dan menjadi sebuah kebanggaan pride. Ya, sekarang kan ini kan cuma komunitas-komunitas mantan, pas acara ulang tahun baru. Ya kalau ketuanya punya visi donor darah ya, karena sekarang ada nggak kan? Yang ada beberapa kali. Jadi dia nggak bisa donor darah di tempat saya karena saya nanti takut retak. Dia harus mencabut. Ada begitu. Ini kan simpel ya. Jadi orang apalagi udah urusan darah kan begitu. Saya nggak mau aula yang dipakai, saya nggak mau parkiran saya dipakai. Itu nyata loh. Dan itu kan harus diedukasi. Jelas yang mengedukasi bukan orang-orang kesehatan seperti bapak-bapak. Harus orang-orang kayak saya, orang sospol yang memberikan advokasi yang seorang hukum. Jadi kalau bapak-bapak kerja ya ada, kan dari jauh nih, zona nyaman emang begitu aja pola pikirnya sama dengan kepolisian, imigrasi. Tapi yang kami-kami yang bisa kasih suggest dengan bahasa anak muda sekarang, dengan bahasa apapun. Coba deh lihat Instagramnya PNI, jadul kan. Bagaimana orang mau ngikutin? Kurang update, mungkin pegawainya kurang apa ya? Oh, coba ada direktur Kamuan. Juga satu. Makassar jadi satu. Jadi misalkan itu IG ya, tolong diatur. Orang 1 menit itu 1 menit lihat itu kan lebih bagus daripada dijelasin kan bagaimana gitu ya. Dan potensi CSR tuh banyak. Kan tiang pembinaan 26 BUMN di Bali. Ya, saya buatkan CSR inisiatif ya, dengan Abang Himbara, dengan semua. Tiap tahun kita ada acara di BI. Ya, ada 60M yang bisa dibantu bangun. Ya cuman kan kadang-kadang kan nggak komunikasi. Bapak dan Ibu ini harus bergaul sama politisi. Mau pakai DPRD, mau pakai gubernur, mau pakai bupati, mau pakai siapapun. Coba mungkin tolong diperiksa. Kapan Bapak dari PMI mengundang DPD RI? Kapan terakhir mengundang? Saya catatan saya rapi Pak, 8 tahun. Saya monitor semua. Kalau saya gedek gitu kan saya nggak usah ngurusin ya. Tanya logika aja. Sekarang Bapak minta tolong sama saya. Tapi Bapak nggak pernah mengundang DPD loh ya diundang loh, bukan area Wedakarna. Oke. Gimana? Pembisik-pembisiknya kurang cerdas. Siapapun Pak, mau TNI Polri pun akhirnya kan menghadap kita masalah anggaran, masalah ini. Siapapun. Itu loh. Apakah mau warna merah, biru, kuning? Ingat pesan Bung Karno, kalau kamu ingin jadi besar, bergaulah sama orang besar. Gitu. Nah, jadi sekarang ada masalah, untung masalah dikit yang tahan. Benjangan kalau ada masalah Pak, expose. Saya bilang admin saya, nggak usah peduli. Yang penting saya mau copot. Saya bisa lakukan itu Pak. Makanya saya harus ke sana gitu. Iya, jadi sebagai itu ya, maksudnya tolong ditegur. Yang mau hari ulang tahun apa, ada 4 orang DPD, kita ini, kita sambil yang follow semua dan monitor semuanya. Saya sering bolak-balik ke rumah sakit bagaimana dua ini dan dia keteng klok gitu. Lalu yang itu bertanggung jawab Bapak. Ya, makanya saya ber-DPR Mei sama Juni. Ya, apakah nanti sinergi dari DPD dan PNI akan mengadakan ya acara untuk blueprint ini? Pak siapkan aja dulu. Nanti bulan Mei saya undang lagi 2 minggu ya, saya undang lah ke kantor. Nanti sama tim tiang untuk buatkan itu kita sinergi itu sepalan satu. Nggak usah ada takut ini takut itu, mau tahun politik, mau kita ngurusin manusia sekarang ya. Ngurusin orang, nyawa orang ini gitu loh. Kalau sekarang seger beja nggak ada tuh gimana? Ya, itu Pak ya. Yang tunggu di Mei dan Juni. Kalau mohon maaf kalau berikutnya nggak mau koordinasi, komunikasi mohon maaf Pak Cik, saya akan keras aja. Saya keras. Saya nggak peduli kok. Yang gubernur aja, bupati, wali kota aja, kalau nggak setuju menteri aja, saya maki-maki kok kalau apa. Saya nggak takut nanti pun saya takut sama skala. Ini kan pin ini kan sama bapak juga buat itu kan sementara. Sampai kapan sih ini ketua sama sekretaris ini? Sampai kapan? Ada umur. Ya, ini besok-besok tidak begitu. Boleh di staff dia tanya
saya deket lah, dapat laporan dari dokter dia, lapor pas setiap acara gimana, namanya dia silakan gimana, tak tunggu aja gimana. Tapi kan saya nggak mundur, itu nggak mau aja terus harus adil Pak. Ya. Kita punya 9 DPR, punya 4 DPD. Masalah datang nggak datang kan urusan lain. Teman-teman. Susma lagi ya. Sampai ketemu nanti ya. Juni ya. Mas, anu, Oh iya, sini silakan.